Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cantik, ganteng, soleh, solihah. Jumpa lagi dengan Miss Yunita. Hari ini kita akan mempelajari tematik kelas 3, tema 6 berjudul cuaca. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Let's say basmalah before our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cuaca adalah keadaan udara yang terjadi pada waktu dan daerah tertentu yang relatif sempit dan dalam waktu yang pendek. Sekarang kita belajar tentang simbol-simbol cuaca. Nah, simbol-simbol cuaca itu ada satu, cuacanya cerah. Tuh, bisa dilihat kan? Ada sinar matahari yang terang benderang. Nah, ini adalah contoh dari simbol cuaca, ya. Nih, cuacanya cerah adalah keadaan cuacanya terang dan jernih. Lanjut. Nah, sekarang cuacanya cerah berawan. Simbolnya seperti yang tergambar di dalam slide-nya Miss ya. Nah, cuaca cerah berawan adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi yang terang. Sinar matahari memancar terang tetapi tidak begitu panas. Terdapat awan yang berlapis-lapis tipis. Baik, lanjut. Nah, ini adalah simbol dari cuaca berawan. Nah, cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang adalah simbol cuaca hujan. Nah, lihat, ada awan dan rintik-rintik hujan. Hujan adalah air yang jatuh dari langit. Hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun, lalu akan menjadi titik-titik air. Baik, sekarang adalah simbol cuaca hujan disertai petir. Nah, hujan disertai petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Ini adalah simbolnya. Lalu, nah, kita akan mempelajari lagi tentang bagaimana cara mengetahui keadaan cuaca. Cuaca dapat diramalkan dengan mengamati keadaan langit. Terus, kita juga dapat mengamati suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, dan curah hujan. Nah, selanjutnya ini adalah materi tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, bisa dilihat di gambar. Nih, kalau dalam bidang pertanian nih, petani akan memulai kegiatan menanam tanaman pada saat musim hujan karena tanahnya pasti lagi subur ya. Terus transportasi nih, bidang transportasi ya. Pesawat terbang di angkasa sangat tergantung pada cuaca. Nah, suhu, arah, dan kecepatan angin, awan, dan kabut ya, begitu. Jadi pesawat akan terbang ketika cuaca akan cerah, itu lebih baik dan lebih bagus. Langsung ke bidang telekomunikasi. Nah, cuaca yang selalu berubah-ubah menyebabkan terganggunya jaringan telekomunikasi, misalnya saat kondisi hujan atau mendung, sinyal handphone menjadi melemah. Lanjut, kegiatan sosial budaya, bidang sosial budaya. Cuaca di suatu tempat sangat mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat yang tinggal di suatu tempat. Contohnya, kalau tempatnya daerahnya dingin, mereka akan cenderung berpakaian tebal.
Terus di daerah pegunungan atau rumah penduduknya dibuat rendah untuk mengurangi terjangan angin dan udara yang dingin. Nah, baik, selanjutnya adalah pengertian musim. Nah, pengertian musim adalah suatu pola sirkulasi angin yang berhembus secara periodik pada satu periode minimal 3 bulan. Seperti di Indonesia nih. Di Indonesia ini kan ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Jadi musim itu suatu pola angin yang berhembus secara periodik pada suatu periode. Lanjut, sekarang pengertian dari iklim. Kalau iklim, keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dalam waktu yang lama pada beberapa puluh tahun. Iklim itu bersifat tetap, meliputi tempat yang luas dan berlaku untuk waktu yang lama. Contohnya iklim di Indonesia. Sejak dulu iklim di Indonesia adalah iklim tropis, yaitu iklim yang sepanjang tahun disinari matahari. Nah, dari pelajaran ini kita dapat mengambil hikmah atau ibroh ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti atau yang berpikir. Subhanallah ya, kita dapat mengambil pelajaran dari pelajaran hari ini ya, bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi, pergantian malam dan siang agar kita selalu berpikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran hari ini dengan tema cuaca. Miss berharap Anda semua dapat memahami materi yang telah Miss Yunita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Let's say hamdalah after our lesson. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.